Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeff3 di Ultimate Talking and Info. Baiklah, untuk video kali ini langsung aja kita akan membahas kembali tentang info terupdate Ultimate Blazer yang tak lama lagi bakalan tayang di bulan Juli nantinya, termasuk untuk penayangan Ultimate Blazer versi Indonesia yang akan tayang di channel RTV pada tanggal 14 Juli mendatang. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang info yang akan kita bahas, kita akan menyampaikan tentang episode yang bakal tayang pada bulan Juli nantinya. Yang pertama tentang episode 1 alias pertama, perdana ya, yang berjudul First Wave. Ini yang kemungkinan akan menjadi gelombang pertama akan kemunculan monster di universe-nya Blazer di tempat Gento tinggal. Plot episode tersebut mengisi tentang petualangan monster luar angkasa kelas 50 meter akhirnya muncul di bumi, yang dimana kerusakan monster sering terjadi hingga Gento yang berjuang dengan pasukan khusus menghadapi krisis putus asa. Berikutnya episode 2 yang berjudul The Man Who Found the Scar. Orang yang menemukan Scar. Plotnya yaitu Gento ditunjuk sebagai Kapten Scar yang baru didirikan oleh atasannya. Gento menuju untuk menemui anggota, tetapi yang bergabung dengannya adalah anggota dengan kebiasaan dan juga kebiasaan. Ya, masing-masing anggota yang dicari Gento itu ternyata memiliki kebiasaan mereka masing-masing. Ketiga, his name is the Earth Garon. Plotnya adalah fenomena misterius telah terjadi di negara-negara di seluruh dunia, yang dimana tangki penyimpanan sumber energi baru telah dikosongkan dalam semalam. Scott memutuskan untuk mengeluarkan Earth-Garon. Hingga yang terakhir untuk episode 4 pada penayangan bulan Juli yang berjudul Amy the Color Battle. Ini yang dimaksud sifatnya si Amy yang memiliki kebiasaan sebagai cosplayer kah? Oke, kita baca plotnya. Lagu misterius Revira yang tiba-tiba muncul 3 bulan lalu mencurigai adanya hubungan dengan perusahaan kimia besar. Scott mengirimkan Amy ke penyelidikan rahasia dengan penyamarannya. Wow. Untuk kemunculan monster sendiri yang bakalan debut pada bulan Juli, yang dimana si Barenza ini kita bisa lihat ya tentang kemunculan monster pertama di episode pertama yang akan dihadapi oleh si Gento alias Blazer. Sekaligus kita akan mencari tahu bagaimana si Gento bisa mendapatkan kekuatan si Blazer. Lalu berikutnya di sini ada si Gedos ya, yang dimana ini antara kedua dan ketiga si monster ini yang bakal debut antara episode tersebut. Ketiga si Taga Nura, yang monster berupa ketam ya, gak tahu ini campuran belalang sembah dengan kerang laut gitu, atau bisa dikatakan makhluk laut dengan serangga disatuin gitu. Ini kemungkinan muncul di episode 3 untuk monster yang satu ini. Hingga yang satunya lagi adalah si Revira. Monster yang berupa kelinci dan juga seperti tanaman refleksia itu yang kayak bau atau segala macam itu, yang bakalan debut di episode 4. Ini tepat si Amy, waifu Ultraman baru yang akan menyamar pada episode tersebut. Ya, sebut saja aksinya lah ya. Lalu kemudian untuk info yang akan
aku sampaikan pada video kali ini adalah tentang beberapa rumor yang akan terjadi pada ke depan nantinya. Yang dimana tentang beberapa episode untuk bulan Agustus yang katanya cuma menyediakan 3 episode, berarti ada episode recap. Dolgo akan muncul di episode 5. Niji Kagachi akan muncul di episode 6 bersama Edscaron Mode 2. Wow, ini bakalan ada upgrade baru untuk si Edscaron. Lalu di episode 7 nanti, Blazer akan menggunakan Niji Kagachi Stone untuk membuka jurus baru. Ini gak tahu ini berupa senjata atau tidak ya. Kalau untuk senjata yang kayak Spire Barret itu finisher utamanya yang berupa cahaya. Gak tahu ini senjatanya yang berupa pada umumnya seperti senjata utama yang lainnya. Chisel Fight Lancer, salah satu item untuk mengakses final formnya Blazer, sama seperti Gaia dari V1 menjadi V2. Wah, meski begitu tetap ada konsep Ultraman Gaia ya, meskipun ini bukan generasi barunya si Gaia nih. Tapi untuk item yang satu ini bakalan menjadi power up-nya si Blazer. Gak tahu ini akan menyerupai Gaia V2 atau Supreme Fashion kah? Soalnya kan untuk upgrade form ini bakalan secara permanen seperti layaknya si Gaia pada awal hingga pertengahan serialnya. Lanjut, warna baru emas dan garis merah akan bertambah. Bentuk dasarnya yang asimetri dan spiral merah biru akan tetap dipertahankan. Oke, itu konsep utamanya si Blazer masih dipertahankan pada wujud upgrade-nya. Lalu tidak akan jauh berbeda dari bentuk dasarnya dan terlihat mirip Gingastrium, Taiga Tristrium, dan Trigger Truth. Ini apa kaitannya ya dengan ketiga Ultraman dengan konsepnya si Blazer dengan final form barunya nanti? Ya, mungkin antara menyatukan kedua kekuatan menjadi satu gitu. Sedangkan untuk si Taiga itu butuh 3 Ultraman menjadi final formnya si Taiga ya. Jadi kayaknya Taiga Tristoin tidak termasuk gitu. Soalnya kan dikonsepkan jadi 2 menjadi 1. Lalu untuk info berikutnya, yang dimana pangkat Gento adalah komandan kelas 3. Blazer menunjukkan gerakan seperti tarian yang unik sebelum pertempuran, dan gerakan itu seperti ritual primitif untuk berdoa kepada seseorang. Ditandai sebelum gue lanjutin rumor berikutnya, ini mengenai pose doanya si Blazer nih, kayaknya kurang gak begitu asing ya untuk para umat Islamnya. Yang dimana kita konsep apa ya, setiap berdoa pada yang di atas pasti gini kan. Kalau untuk si Blazer bedanya yang seperti persembahan gitu untuk dewa yang menciptakannya atau segala macam gitulah ya. Sedangkan kalau kita melihat beberapa konsep nih, kita lihat ya. Oke, jadi di antara kepercayaan masing-masing nyata best banget dengan doa, gaya doanya Islam gitu. Soalnya kan kalau mau berdoa harus mengangkat kedua tangan ya. Ya, hanya saja untungnya sedikit berbeda di sini, yang dimana si Blazer ini berdoanya dengan seperti persembahan gitu. Seakan-akan seperti ritual primitif seperti yang disampaikan rumor yang satu ini. Lanjut, rumor berikutnya ditandai dengan gerakan yang menggabungkan gaya bertarung unik yang keras, primitif teknik pertempuran pasukan khusus Blazer dan Gento. Wow, ini menyerupai CG primitif banget ya. Lanjut, nama Sina yang ditembakkan ke Bazanga
di preview ada Subversive Spikes. Oh, yang kayak hand slash gitu ya yang dimaksud. Scott waspada akan ancaman tergantung pada situasinya. Itu akan dikeluarkan dalam 3 tahap: Alpha, Bravo, dan Charlie. Wow, ini biasanya Alpha, Beta, Gamma. Ini Alpha, Bravo, Charlie. Nyata ada konsep yang berbeda juga di serial utama yang kali ini. Aduh, batuk. Lalu, kemudian menurut wawancara sutradara Taguchi dan Iwata, yang dimana zat utama Blazer adalah gambaran seorang pemburu yang memburu dan monster rest in peace. Seseorang pemburu setiap grunt yang direkam dari Iwata terpisah untuk setiap episode, tidak sama mendengus seperti seri sebelumnya. Lalu rumah lainnya adalah geraman utama Blazer adalah Hero Watch, bukan Shoewatch. Juga setelah adegan naiknya berakhir, dia juga akan mendengus yang berarti halo. Oh ya, ini Shoewatch itu yang pada umumnya setiap utama pasti mau mengucap kalimat itu di saat sudah selesai bertarung melawan monster. Sudah, kalau misalnya seperti utama Z ya Shoewatch, begitu seterusnya. Kalau untuk si Blazer ternyata pakai Shoewatch ya, karena si Blazer ini benar suaranya itu terasa banget primitifnya gitu. Wow, tapi kita akan nantikan deh untuk suara si utama Blazer itu seperti gimana. Nantikan aja. Hingga terakhir untuk rumor yang masih 50-50, yang dimana si Nexus bakal kembali di serial Blazer. Wow, ini konsepnya benar-benar persis banget dari film serialnya Nexus dan juga Blazer. Ini hampir menyerupai banget, karena si Nexus sendiri itu merupakan bagian dari wujud Noah dalam bentuk downgrade gitu. Ya, sebut saja si Nexus itu merupakan inkarnasi dari dewa kah? Kalau misalnya teman-teman semuanya memiliki pendapat lain tentang rumornya satu ini, silahkan kalian komen di bawah ini. Jadi untuk rumor kali ini cukup sekian, sampai di sini terlebih dahulu ya. Ya, tidak terasa bahwa si Ultraman Blazer tak lama lagi bakalan tayang perdana pada bulan Juli nantinya. Dan kita juga akan menantikan reaksi kita bersama setelah menonton, dan gua bakal menantikan pendapat teman-teman semuanya pada postingan gua nanti di channel YouTube ini. Ya, pastikan kalian menjaga komentar dengan baik ya, dengan menjaga omongan atau ketikan atau segala hal macam untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan. Kemudian untuk selanjutnya kita bakalan menonton spin-off Ultraman Regulus lainnya, yang dimana akan menjadi misi pertama Ultraman Regulus di yang Galaxy Rescue Force. Itu yang akan menjadi misi pertamanya si Regulus untuk menginvestigasi suatu tempat yang bakal berkaitan dengan Ultra Galaxy Fight berikutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga info yang sampaikan ini berdasarkan fakta yang kudapatkan di sosmed. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jabutkan. Dan apabila gua ada kesalahan dan kekurangan tak apa yang kau mengucapkan pada teman-teman semua itu, putus-putus beserta info yang gue sampaikan itu ada yang salah alias hoax, mohon banget selesainya dan juga mohon koreksinya, karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan sampai jumpa di next video.